sahabat-sahabatku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai perkembangan sirkuit Mandalika, di mana proyek sirkuit Mandalika ini menjadi pembangunan lintasan sirkuit untuk gelaran MotoGP dengan masa konstruksi tercepat di dunia. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama mengawali dengan cara menekan tombol subscribe agar supaya sahabat semua tetap update mengenai perkembangan sirkuit Mandalika. Oke, terima kasih sahabat. Ya sahabatku, kali ini kami kembali melihat progres terkini pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika, di mana proses pengerjaan sirkuit Mandalika ini terus dikebut demi bisa menggelar gelaran MotoGP Indonesia di 2021. Dan saat ini sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sudah memasuki tahap pengaspalan. Ya, meski banyak sahabat-sahabatku mengajukan sejumlah pertanyaan soal progres pembangunan sirkuit Mandalika ini, salah satunya adalah yang menjadi keraguan masyarakat selama ini bahwa pembangunan sirkuit akan rampung sesuai target. Ya, hahaha. Nah, apalagi bisa digunakan langsung tahun ini sesuai rencana. Kebanyakan sahabat mulai itu mustahil. Ya, jadi sahabatku yang berbahagia, terlalu. Oke sahabat, jadi progres pembangunan fisik sirkuit MotoGP sudah mencapai 50%, dan seluruh pembangunan fisik itu harus tuntas bulan Juli 2021 ini. Jadi estimasinya bulan Maret, April, Mei hingga Juni seluruh bagian lapen pondasi atas atau LPA harus sudah tuntas. Kemudian bulan Juli tinggal dilakukan pengaspalan saja. Nah, itu dia sahabat. Nah, tugas dan tanggung jawab Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC adalah pembangunan fisik semata. Sekarang pembangunan fisiknya sudah mencapai 50%. Dan setelah itu, maka tugas dan tanggung jawab ITDC selesai. Jadi optimis pembangunan sirkuit ini bisa rampung ya sahabat-sahabatku. Nah, lanjut sahabat. Jadi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sifatnya ada dua macam sahabat, yakni permanen dan non-permanen. Pembangunan permanen ini bentuknya fisik semata yang menjadi tugas dan tanggung jawab ITDC. Dan sekarang ini pembangunan sirkuit MotoGP berjalan tak kurang dari 100.000 kubik per jam untuk alat pencampuran aspal. Dengan progres ini, maka target pembangunan sirkuit MotoGP akan bisa rampung. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu semua LPA sudah tuntas. Juli semuanya sudah di aspal. Haha, keren banget guys. Nah, jadi mulai bulan Juli, Agustus, dan September semua pembangunan non permanennya sudah tuntas. Pembangunan non permanen ini meliputi panggung penonton. Publikasi dan dokumentasinya akan dilakukan pihak lain dalam waktu 3 bulan. Bukan dilakukan ITDC lagi sebagaimana pandangan masyarakat kebanyakan selama ini. Jadi bulan Juli nanti tugas dan tanggung jawab ITDC sudah selesai untuk pembangunan fisik permanennya. Sedangkan PT Pembangunan Perumahan atau PP milik BUMN adalah satu-satunya perusahaan terbaik yang bisa dipercaya menuntaskan pembangunan fisik ini. Untuk itu, semua sahabat-sahabatku, mari kita dukung dan yakin dengan pembangunan ini. Optimis! Ya, optimis sahabat! Lanjut sahabat. Lebih dari itu, keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika pada umumnya akan mampu menyerap 16.000 tenaga kerja dan membangun 21.000 kamar hotel. Namun estimasi ini akan ditargetkan selama kurun waktu 25 tahun. Wow, bukan ujuk-ujuk seperti yang kita bayangkan sekarang ini sahabat. Nah, selain itu, event MotoGP ini juga menargetkan hingga 30-60.000 penonton sahabat. Jumlah itu diestimasikan jika waktu event penyelenggaraan MotoGP masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jika bencana ini sudah tidak ada lagi, maka targetnya mencapai 100.000 lebih pengunjung sahabat. Wah, luar biasa sahabatku. Dan estimasi ini juga sudah diantisipasi andaikan para penonton tidak bisa mendapatkan kamar
pihak ITDC akan menyiapkan tenda untuk penonton MotoGP. Makanya semua ini harus kita dukung. Kalau kita tidak dukung, kita bisa sama-sama dialihkan ke tempat lain. Ya, ya. Makanya semua ini harus kita dukung. Sekarang ada 5 destinasi wisata lainnya yang masih menunggu perkembangan pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika, di antaranya Jogja, Danau Toba, Labuan Bajo, Sekupang, Manado, dan Sumatera Utara. Makanya sekarang ini kita perang bintang. Kalau kita tidak segera, ya bisa diselip daerah lain deh. Begitu deh.